Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolanda Agus Septiana bersama dua rekan saya akan menjelaskan kaitannya dengan model pembelajaran literatur sirkel dalam desain instruksional. Desain instruksional. Dalam konteks pendidikan, desain instruksional merupakan rancangan pembelajaran yang digunakan sebagai panduan pembelajaran, di mana dalam kegiatan mendesain pembelajaran, guru perlu menganalisis kebutuhan belajar peserta didik, sehingga guru dapat menentukan metode, media, kemudian bahan ajar, model, serta asesmen yang digunakan di dalam pembelajaran. Berdasarkan desain instruksional yang disusun pun guru dapat menilai sejauh mana pembelajaran sudah dilaksanakan. Model pembelajaran literatur sirkel merupakan model pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok, di mana setiap anggota kelompok memiliki peran yang berbeda-beda. Model ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Adapun karakteristik literatur sirkel antara lain, pertama, siswa diarahkan untuk menentukan bahan bacaan sendiri. Kedua, kelompok kecil dibuat dari buku yang dipilih oleh anggota grup. Ketiga, setiap grup membaca buku yang berbeda. Keempat, setiap grup akan menyusun jadwal yang teratur untuk mendiskusikan apa yang telah mereka baca. Kelima, setiap anggota grup memakai catatan atau gambar untuk memandu jalannya diskusi. Keenam, topik yang didiskusikan itu bebas. Ketujuh, diskusi grup dibuat sedemikian rupa sehingga dialog terbuka mengenai isi buku, keterkaitan pribadi, pengarang, dan lain sebagainya. Kedelapan, literatur sirkel dibuat sedemikian rupa sebagai kegiatan yang menyenangkan bagi setiap anggota. 9. Setelah selesai membaca, anggota grup berbagi pengetahuan kepada teman sekelasnya atau teman sekelompoknya. Ke-10. Diskusi grup dibuat sedemikian rupa sebagai dialog terbuka mengenai isi buku, keterkaitan pribadi, pengarang, dan lain sebagainya. Ke-11. Dalam literatur sirkel, pengajar berperan menjadi seorang fasilitator, bukan menjadi seorang anggota grup ataupun instruktur. Terakhir, evaluasi dilakukan baik dari guru maupun juga dengan peserta didik. Kelebihan literatur sirkel antara lain: 1. Meningkatkan kemampuan kebahasaan peserta didik. Peserta didik tidak hanya membaca buku, tetapi peserta didik menganalisis, menemukan, menilai, memberikan tanggapan, serta menarik kesimpulan dari informasi yang didapatkan selama proses membaca dan berdiskusi. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan literasi peserta didik. Adapun kekurangan dalam model literatur sirkel antara lain: 1. Terbatas pada bahan bacaan jenis teks. Kemudian yang kedua, belum dapat memenuhi kebutuhan belajar anak dengan gaya belajar auditif dan kinestetik. Berikut ini adalah beberapa langkah-langkah penerapan literatur sirkel di dalam pembelajaran. Yang pertama, pada tahap planning, guru akan menentukan tema bacaan. Selanjutnya, guru akan menyediakan beberapa buku bacaan yang sesuai dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian, siswa akan memilih buku bacaan tersebut sesuai dengan minat mereka masing-masing. Selanjutnya, pada tahap specific reading, siswa akan diberikan kesempatan untuk membaca buku secara individu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kemudian, guru akan mengajukan pertanyaan terkait apa yang akan mereka cari di dalam bacaan tersebut. Kemudian, pada tahap conversation, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 hingga 4 orang. Guru akan mengarahkan siswa untuk berdiskusi dan saling bertukar informasi tentang apa yang didapatkan pada bacaan masing-masing.
Selanjutnya, guru akan memberikan LKPD kepada masing-masing kelompok untuk diselesaikan. Yang terakhir, pada tahap posting, siswa akan diberikan kesempatan untuk memaparkan informasi yang didapatkan dari hasil diskusi secara bergiliran. Guru akan mengarahkan siswa untuk melakukan tanya jawab serta memberikan saran dan tanggapan. Pembahasan kita yang terakhir adalah mengenai beberapa manfaat yang didapatkan oleh peserta didik melalui pembelajaran literatur circle. Yang pertama, kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, kolaborasi. Yang ketiga, adanya diferensiasi. Yang keempat, paparan. Dan yang terakhir, refleksi. Kemampuan berpikir kritis didapatkan oleh peserta didik melalui kegiatan membaca dan memahami isi bacaan dan menentukan ide-ide dalam sebuah bacaan. Mengerjakan tugas melalui sistem kerja kelompok akan melatih kolaborasi peserta didik melalui kegiatan saling bertukar informasi dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Adanya diferensiasi dalam pembelajaran literatur circle dimunculkan pada saat siswa dapat memilih buku bacaan sesuai dengan minat mereka masing-masing. Melalui kegiatan paparan dan refleksi, peserta didik dapat saling melatih komunikasi dan berbagi saran antar kelompok yang satu dengan kelompok yang lain.